Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar nutrisi yang pertemuan kemarin ini ya. Kemudian kita sudah menginjak pertemuan yang kedua, yaitu tentang gizi ibu bersalin dan gizi ibu nifas atau menyusui. Untuk pertemuan pertama yang kemarin mungkin ada yang ditanyakan dari semua yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama kemarin. Pertemuan pertama kemarin tentang konsep dasar nutrisi, pengertian, sejarah nutrisi, dan juga bagaimana menyusun menu nutrisi ibu bersalin dan menu nutrisi ibu nifas. Dalam hal ini sebentar, di next kemudian ini slide berikutnya, ini masih sejarah tentang nutrisi. Nah, ini sejarah di Indonesia. Saya flashback untuk pertemuan pertama kemarin. Ini tentang prinsip gizi seimbang kemarin. Mungkin dalam ini yang saya jelaskan kemarin bisa ditanyakan dulu sebelum kita menginjak ke gizi bersalin dan gizi ibu nifas. Ini yang akan saya jelaskan hari ini adalah gizi ibu bersalin dan menyusui. Nah, untuk gizi ibu bersalin ya, gizi ibu bersalin tentu saja tidak lari dari kebutuhan gizi ibu bersalin. Ibu bersalin membutuhkan banyak tenaga untuk mengejar, untuk mengeluarkan bayinya dari perutnya. Otomatis dia memerlukan beberapa nutrisi. Tentu saja dia harus banyak minum, tentu saja dia harus banyak makan sumber tenaga untuk dia mengejar ya, dan tidak ada pantangan untuk kedua hal ini ya. Untuk gizi menyusui sendiri, gizi menyusui atau masa laktasi itu memang berhubungan dengan volume ASI. Tiap ibu berbeda. ASI merupakan makanan yang terbaik bagi bayinya. Nah, manfaat menyusui sendiri ini sudah dijelaskan saya di asuhan masa nifas dan menyusui. Tentu saja banyak manfaat ASI. Next saja ya. Nah, ini tadi bagi ibunya, tadi ini bagi bayinya. Nah, ini manfaat menyusui. Bagaimana ibu menyusui itu bayinya merasa aman, bondingnya juga dapat, ibu merasa puas, kemudian merupakan dasar perkembangan emosi bayi. Nah, ini fisiologi menyusuinya. Ini hanya latar belakang saja, fokus ke nutrisinya. Nah, ini gizi seimbang untuk ibu. Ibu menyusui membutuhkan zat-zat gizi yang lebih banyak daripada ibu yang tidak menyusui. Zat-zat gizi di dalam ASI berasal dari makanan yang dimakan ibunya. Nah, ini ya, zat yang dimakan ibunya. Kemudian ini hal-hal yang mempengaruhi. Nah, ini solusinya. Nah, ini kebutuhan zat gizi busui, zat gizi ASI yang diproduksi. Makan dengan gizi seimbang untuk memproduksi ASI yang cukup. Ibu dan bayi memiliki status gizi yang baik. Kita next ya. Oke, ini kebutuhan gizi seimbang sesuai usia. Kita ada di ibu menyusui. Berapa? Nah, 6 bulan pertama ibu kurang lebih 500. 6 bulan kedua atau 7 sampai 12 bulan kurang lebih 550. Nah, ini kebutuhan energi, bisa dari nasi, bisa dari roti, atau sumber energi yang lain. Nah, ini ibu menyusui 0 sampai 6 bulan, kebutuhan energi, protein, vitamin A, vitamin E, vitamin D, vitamin K, dan seterusnya. Ini ya untuk 0 sampai 6 bulan, ini 7 sampai 12 bulan. Oke. Nah, di sini ada kebutuhan kecukupan gizi, kalsium, fosfor, zat besi.
Ini gizi seimbang untuk ibu menyusui. Rata-rata produksi ASI sampai 600 kilokalori, membutuhkan 850 cc. Energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan 100 cc susu adalah 85 kilokalori. Laktasi ini berlangsung selama 6 bulan. Nah, ini gizi seimbang untuk ibu, ya, membutuhkan protein sebanyak 20 gram per hari tambahannya, ya. Karena itu tadi apa yang dimakan oleh ibu juga dimakan oleh bayinya. Ini sumber karbohidratnya, contohnya ini sumber proteinnya bisa dari ikan, ayam, daging. Ini sumber lemak, sumber vitamin dan mineral dari sayur-mayur, buah. Nah, untuk kalsium, ya, ibu membutuhkan 1000 mg per hari kalsium. Sumbernya dari susu, bayam, keju, dan lain sebagainya. Nggak ada pantangan ya di sini untuk ibu nifas. Nah, ini biji fenugreek ini sangat mempengaruhi produksi ASI, gizi seimbang untuk ibu menyusui. Juga bawang putih juga selama ini bisa meningkatkan produksi ASI, meningkatkan nafsu makan bayinya. Kita next, ya. Nah, kacang almond atau mente ini enak sekali, ya. Ini enak untuk dikonsumsi ibu menyusui. Kaya protein dan memperlancar ASI-nya. Gizi seimbang, makanan berserat, ya, bayam, ubi, buah bit, ya, semuanya. Nah, sayuran pare, sumber vitamin untuk meningkatkan laktasi. Nah, ini contoh menu bagi ibu menyusui. Kalau pagi dia makan nasi uduk, telur, ayam, beratnya sekian, ya. Ini kalau pagi, ini siang, ini malam. Nah, ini contoh menu ibu menyusui. Menarik bukan? Nah, kalau pengen makan ini menyusui dulu. Ini contoh camilannya, makan siangnya. Ini contoh camilannya, bolu kukus, makan malamnya. Nah, sebelum tidur jangan lupa juga makan, karena bayinya juga bakalan netek malam-malamnya. Menu ibu menyusui, makanan selingan contohnya. Nah, oke, adik-adik, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan di like dan subscribe video saya ini. Nanti kita bahas di discussion. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat semua yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.